Halo semuanya, selamat datang di Young Vibes, muda berkarya, tua kaya raya. Bersama Azril di sini. Pastinya kita akan bahas bincang pengalaman yang seru-seru nih dengan narasumber yang keren banget. Pastinya juga menginspirasi banyak anak muda di luaran sana. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, Kak. Boleh kenalan diri Mhm. dulu, Kak? Halo, selamat siang. Jadi di sini aku namanya Eka Agustina sebagai owner dari Nails by Eka. Wow, sebagai owner ya. Di Iya, episode kali ini berarti kita itu kedatangan Kak Eka Agustina yang denger dari itu pembisnis muda ya Kak yang udah sukses di dunia bisnis nail art, betul? betul banget. Oke, dari mulainya awalnya cuman hobi nih Kak, tapi Mhm. sekarang tuh jadi bisnis yang besar dan pastinya terkenal nih. Oke, mungkin langsung aja kali ya, pasti teman-teman di sana itu pasti penasaran nih gimana sih perjalanan Kak Eka untuk bisa membangun bisnis ini. Boleh dong Kak, ceritakan pengalaman Kakak ataupun mungkin dari awal Kakak itu mengenal hobi ini gitu. Oke, jadi pertama kali aku mengenal nail art ya. Sebelumnya aku tuh sebagai model make up. Jadi di model make up ini biasanya tuh kita dikasih kayak kuku palsu, tapi tuh repot banget karena selama kita kerja kuku palsunya tuh gampang lepas. Nah di situ aku ada ide buat pakai kuku nail art di kuku asli. Nah ternyata itu lebih praktis. Dari situ aku mulai kenal sama nail art dan sering banget pakai nail art setiap hari. Gitu. Oke, wah ternyata keren banget ya dari seorang model nih ya ternyata. Betul Oke, banget. model. Keren banget sih. Oke, pasti dari hal tersebut itu Kakak punya hobi juga ya, suka juga dengan seni-seni di kuku gitu ya, Kak. Betul Oke. banget. Dan apa sih Kak yang buat Kakak itu menjadi menarik pastinya dari tren tren dari kuku-kuku tersebut itu untuk bisa di kalangan anak muda sekarang nih, Kak? Nah, untuk nail art sendiri ya, sekarang tuh banyak banget dia perkembangannya tuh cepet banget. Jadi Hmm. sekarang banyak banget nail art yang dia modelnya tuh lucu-lucu banget. Oh iya. Ada yang kayak gambar-gambar atau dari art bunga dan lain-lain. Jadi di situ banyak banget anak muda yang lebih suka pakai nail art sekarang tuh, Oh iya gitu. bener banget sih Kak, aku juga ngelihat banyak teman-teman aku juga pakai yang kadang itu ada kayak bonekanya Nah, betul gitu. banget, ada Itu lucu banget. manik-maniknya. Nah iya, tapi itu nggak Mhm. berat apa Kak di tangan itu nggak ganjel? Sejujurnya agak berat sih, karena sekarang aku juga lagi pakai nih. Oh Ini ada iya. manik-maniknya, jadi kerasa sedikit berat tapi lucu. Iya lucu karena emang suka juga sih ya, Betul menarik juga. banget. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak itu ngerasa bahwa kalau night art ini kan dianggap sebagai bagian dari fashion statement nih. Nah, Mhm. menurut Kakak itu buat fashion statement dari anak muda itu gimana sih Kak? Nah, kalau dari aku ya, sebagai pengalaman aku, biasanya anak-anak muda tuh suka pakai nail art sesuai dengan karakter mereka. Contoh nih, anak skena biasanya tuh sekarang mereka banyak banget pakai nail art yang agak metal-metal tuh. Nah, Widih. jadi sebagai pengekspresian diri. Nah, ada juga yang dia tuh agak girly, biasanya suka pakai nail art yang agak bunga-bunga atau agak gradasi-gradasi gitu. Jadi untuk nail art sendiri dia sebagai pantulan cerminan diri, cerminan fashion mereka gitu. Oh gitu Kak. Oh ya juga dan sebenarnya nail art itu cowok-cowok bisa pakai kan ya Kak? Bisa dong, Karena banyak banyak juga. juga kan anak-anak Mm-mm. cowok yang kayak pakai nail art dengan kayak item yang terus di Mhm. model-model gitu kan keren juga Betul, ya Kak. Gitu. mhm. Jadi kayak bagi mereka itu ya mungkin aku suka dan pengen juga mencoba hal-hal baru juga kan Kak. Biar juga Mhm. menambah meningkatkan penampilan, bisa juga kepercayaan diri Betul, bener gak sih Kak? betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang usaha nih Kak, Kakak kan Mhm. pastinya usaha nail art sendiri nih. Dari awal nih Kak, Kakak itu pernah ngerasa insecure atau down gitu gak sih Kak? Awal banget mau mulai bisnis ini? Sebenarnya pernah banget, pasti. Hmm. Nah, kalau untuk aku yang biasanya ngerasa down itu kalau pas awal-awal ya, Mm-mm. banyak banget komplainan. Oh. Komplainan entah dari tempatnya kita yang masih seadanya atau mungkin dari hasil nail artnya yang memang kurang sesuai gitu. Tapi dari situ tuh kita bisa improve. Kita jadi tahu oh kekurangannya kita tuh di sini. Nah, disitulah tak jadiin buat pembelajaran dan makin baik ke depannya gitu. Oh iya bener banget sih Kak. Oh namanya juga kan kita memulai usaha ya Kak dari yang kecil Betul, dulu. Nanti kan betul. pelan-pelan akan menjadi besar juga kan Kak. Mhm. Dari hal-hal dari Kakak juga kan pasti mulai dengan hal baru itu bukan hal yang mudah ya Kak. Iya, Pasti dengan banyak
pertimbangan juga, tapi karena kakak suka juga, hobi juga, jadi juga biar menguntungkan juga. Karena kan Betul. sekarang juga anak muda di luar sana juga teman-teman juga kan pastinya menyukai hal-hal yang baru, pastinya dengan hobi bisa juga diuntungkan dengan uang nih Kak. Pastinya Betul dengan mereka punya banget. hobi, punya kemauan, pastinya bisa, wah ini bisa jadi cuan nih, kayak gitu. Mm-mm. Oke, selanjutnya nih Kak, gimana sih Kak cara mungkin ada desain-desain yang keren tapi beda dari yang lain? Mungkin kan biasanya ciri khas mungkin ya dari nail art Iya. Kakak sendiri tuh gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau ciri khas banget tuh belum ada ya. Mm-mm. Tapi untuk dari keunggulannya dari Nails by Eka ini, biasanya orang-orang tuh kan kalau tempat nail art mereka tuh punya ciri khas sendiri kayak nail artnya tuh cuma nerima yang metal-metal aja Hmm. atau yang girly-girly aja Ah tuh. iya iya. Nah, di sini Nails by Eka tuh bisa semua. Jadi mencakup banyak banget tipikal-tipikal nail art, tipe-tipe nail art. Jadi banyak banget anak-anak muda yang lebih suka untuk datang ke Nails by Eka gitu. Oh iya iya. Karena juga kebetulan karena kalau misalkan aku nih Kak ke tempat-tempat kayak misalkan di mall atau di apa tuh Mhm. biasanya kan ada yang nail art juga tuh Kak. Tapi Iya. kadang emang khusus buat cewek nih Kak. Iya. Kadang kan cowok yang kayak pengen nih aku pengen mengekspresikan diri aku lewat kuku itu kadang jadi terbatas gitu. Berarti dari Nail Bar Eka namanya. Nail Bar Betul. Eka itu berarti bisa untuk cewek cowok bisa masuk gitu ya. Bisa. Oke, keren keren keren. Boleh nanti Kak aku nail art kali ya? Oh, boleh. Reservasi dulu ya Oke, tapi. aduh, wah harga korting nih. Nih, boleh lah. Oke, mungkin dari pengalaman kakak nih, ada nggak sih kayak cerita yang menarik atau dibalik dengan desain art yang kakak buat selama ini? Mungkin kayak tergambar dari apa gitu, misal kakak suka apa kayak gitu. Sebenarnya kalau motif yang dibaliknya tuh ada ceritanya tuh ada. Nah, Contohnya, dulu ada customerku yang dia tuh bener-bener cinta banget sama anjingnya, mm-mm. tapi ternyata anjingnya tuh meninggal. Oh, Nah, di situ abis itu dia minta request nail art muka anjingnya di kukunya gitu. Jadi menurutku itu cukup menarik ya, karena dia mengenang anjingnya tuh lewat dari kukunya, nail artnya gitu. walah iya sih, bener banget. Apalagi anjing kesayangan ya kak. Iya, betul Pastinya iya banget. barang-barang yang kita sayangin atau yang kita punya juga pastinya tuh bisa menjadi kenang-kenangan buat diri kita juga. Nah, ngomong-ngomong tadi kan dia gambar anjing gitu nih kak. Mm-mm. Nah, itu ada nggak sih kak? Mesti kan awalnya kayak struggle gitu nggak sih? Kayak susah nggak sih kayak digambar anjing kayak gitu? Cukup struggle ya, itu challenging banget Mm-mm. karena memang kita kan berusaha juga nggak mengecewakan dia nih, karena dia kan Heeh. udah sedih. Iya iya Jadi kita bener. hibur dari nail artnya harusnya benar-benar bagus, rapi, sesuai sama aslinya gitu. Lumayan cukup susah, tapi bisa lah. Walaupun pengerjaannya memang agak lama sekali ya. Berapa jam tuh? 10 jam ada kak? Enggak sih, tapi dulu pernah ada juga Oh yang kayak ada. gitu. Ada yang lama banget. Tapi kalau yang anjing itu kira-kira 2 jam lah. Oh 2 jam. Nah, Mm-mm. mungkin dari cerita yang tadi customer kakak nih, mungkin Mm-mm. dengan kesayangannya anjing, atau ada nggak sih kadang itu kayak suatu hal yang mungkin mereka datang, tapi desainnya itu mungkin out of the box gitu kayak, wah ini susah nih, kadang kayak, wah ini jarang ada nih yang pakai kayak gitu. Itu ada nggak sih terus kayak mungkin apa gitu dan mungkin gimana cara kakak ngatasin itu? Ada sih sebenarnya Oh ada. dulu ada customer yang minta gambar anime. Di sini Anime? banyak banget yang suka anime nggak? Oh, Roronoa Zoro, tahu? oh nggak tahu tuh kak. Nah, di situ dia tuh minta gambar Roronoa Zoro, tapi kan Hmm, memang kita sangat kesulitan ya iya gambar iya. anime, apalagi anime tuh 3D banget ya gambarnya, wajah orang lah katakanlah. Jadi di situ kita minta buat gambarnya di kuku palsu, kita nego. Hmm, Karena kalau di kuku asli nggak akan mungkin, iya nggak akan bener banget. bisa. Di kuku palsu kita gambarin Roronoa Zoro, dan di situ pengerjaan 3 bulan dengan 4 terapis. Tiga Karena bulan memang kak? sangat detail sekali. 3 bulan 4 terapis. Wow, itu paling lama tuh kak. Paling lama. Wow, keren keren banget tuh. Tapi itu dari kan tadi 3 bulan, 400 itu pasti dengan biaya yang cukup nggak sih kalau gitu? Nah itu mungkin karena dulu tuh awal-awal banget ya. Jadi Heeh, kita kan nggak berani ngasih harga yang mahal. heeh. Apalagi Nails BEK tuh kan terkenal banget dengan harga yang memang terjangkau Oh, oke gitu. oke. Jadi waktu itu memang harganya sangat murah ya bagiku dengan effort yang sangat tinggi. Nah itu. Nah,
mungkin itu jadi pembelajaran sih. Mungkin nanti ke depannya aku bakal nerima tapi dengan harga yang memang agak worth it lah ya harusnya Iya bener gitu. banget. Karena kan memang pastinya ada struggle juga kan Kak, ada effort Mm-mm. nih buat 4 terapis pasti fair banget sih buat mereka kayak gambar-gambar kayak Heeh. gitu belajar sampai 3 bulan itu keren banget sih buat terapisnya dari Kak Eka. Oke, mungkin ada nggak sih Kak kayak strategi dari Kakak untuk pastinya menarik pelanggan di luaran sana nih Kak, entah cowok entah cewek untuk bisa datang ke nail art Kakak? Jadi untuk strategi itu sebenarnya lebih ke kita mempromosikan nail art, kita mengikuti tren-tren nail art yang ada. Jadi biasanya tren kan memang sangat cepat ya berjalannya tren nail art tuh. Apa yang lagi tren kita ikutin. Nah di situ biasanya customer jadi lebih tertarik ke kita karena oh ini ada yang lagi tren nih di nail art yang ini belum bisa, tapi di Nails BEK bisa. Jadi aku nyoba nail art di Nails BEK deh gitu. Oh gitu-gitu keren banget sih Mm-mm. karena memang ya pastinya juga di night art yang lain itu nggak bisa tapi di kakak itu bisa berarti Iya, kan kayak mereka wah di sini aja nih pastinya semuanya bisa kayak gitu betul. berarti request apa aja bisa nih di nail art by Eka nih. Bisa Waduh, dong. ntar aku request apa nih ya kak? Belum kepikiran sih mau ini request apa. Oke oke. Dari tadi nih kak, pastinya dari strategi juga gimana sih? Atau kayak mungkin ada ciri khas nggak kak dari desain kakak yang mungkin nggak ditemukan di tempat lain? Contohnya, contoh apa misalkan di tempat lain ada ini, terus kita itu adanya ini kayak gitu. Kalau untuk itu biasanya ada di kayak gambar-gambar tadi, anime-anime tadi. Karena kayak anime kayak gitu tuh rata-rata di tempat lain tuh belum ada. Hmm. Jadi di Nails BK tuh udah bisa, tapi memang walaupun masih terbatas ya, memang harus kuku palsu, nggak bisa kuku asli gitu. Oh iya juga, soalnya kalau kuku asli juga kita repot nih Iya, 3 bulan susah begini banget. terus. Kan nggak bisa ini, nggak bisa kemana-mana kan. Iya, berapa lama ya kira-kira Iya ya? makanya. Oh tapi dengan kayak gitu tuh customernya juga sabar gitu kak, nunggu kayak misalnya berbulan-bulan bikin desain itu. Biasanya kita ngasih tahu dari awal. Jadi sebelum Hmm. kita terima orderannya, kita kasih tahu untuk pengerjaannya tuh kira-kira berapa lama, terus nanti harganya berapa. Nah, itu tak kasih tahu dari awal. Kalau memang confirm, kita juga oke gitu. Wah, menarik juga nih buat teman-teman mungkin bareng yang tadi teman-teman punya ide ataupun punya hal-hal yang ada di benak kalian tuh tapi kalian tuh nggak bisa untuk mengeksplor gitu kan Kak. Jadi kita bisa nih pakai nail art by Eka untuk bisa ditaruh di kuku-kuku kita biar lebih kece juga nggak Iya, sih Kak? Apalagi betul anak-anak muda banget. sekarang gitu kan Kak. Pastinya dengan hal-hal yang menarik dalam diri kita gitu. Oke nih Kak, denger-dengar nih Kak, Kakak kan juga buka kursus kursus ini ya Kak, nail art juga. Iya, betul Nah, banget. itu tuh buat orang lain atau pengen belajar di nail art juga nih pastinya. Apa sih Kak yang mendorong Kakak itu untuk buka kursus nail art dan berbagi ilmu dengan nail art orang lain? Karena kan pastinya dengan misal nih, Kakak udah punya bisnis nail art, tapi Mhm, Kakak itu buka kursus ataupun ngajarin banyak orang nih. mhm. Pastinya kan juga persaingan juga Makin nasi. banyak saingan Iya, ya, saingan aduh saingan aku betul. makin banyak gitu. Tapi kok bisa Kakak itu mau gitu? Alasannya apa tuh? Nah, jadi untuk buka kursus tuh sebenarnya alasannya satu, awal aku buka nail art juga memang kesusahan di kursus karena memang harga Hmm. kursus tuh mahal banget ya. Di Semarang apalagi mahal-mahal banget. Nah, di sini aku coba buka kursus yang memang harganya terjangkau, tapi orang awam tuh bisa gitu. Terus habis itu eh aku lebih kenapa ya lebih kok mau nerima biasanya aku batasin di Semarang tuh ada berapa orang jadi aku tanya dulu mereka dari Semarang atau dari mana atau daerah mana gitu jadi ada batasannya juga. Oke oke oke. Berarti Kakak nggak pernah takut nih ya buat berbagi ilmu juga, berbagi pengalaman juga ke banyak orang. Mhm. Karena mungkin kita tahulah ya, Kak rezeki udah dia ada yang ngatur juga. Iya, Jadi kita nggak perlu worry gitu kan, nggak perlu betul takut. banget. Apalagi kalau kita sering upgrade ilmu, kan pasti banyak tetap yang tertarik sama kita, gitu. Iya bener banget sih. Karena memang ilmu kan emang harus terus dicari ya, Iya, Kak. betul Heeh. banget. Oke, mungkin dari di kursus kakak ini apa sih yang buat kursus nail art ini tuh jadi beda dari yang lain? Mungkin dari segi biaya mungkin kak atau dari Mhm. apa gitu? Biasanya tuh untuk kursus ya,
kita tuh ada kelebihannya. Kalau kalian kursus tuh bisa dapat sertifikat, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa dapat info supplier. Jadi biasanya di tempat nail art lain tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita kasih info supplier. Terus kemudian setelah kursus pun kalian bisa tanya-tanya by WA. Jadi boleh banget tanya-tanya, atau kalau seumpama lupa atau seumpama bingung nih sama step-stepnya, boleh ditanyain di WhatsApp gitu. Jadi kursusnya tuh lifetime, continue, boleh, tapi memang lewat online gitu. Oh gitu, menarik juga nih ya, karena kan pastinya dengan kursus-kursus yang lain pun kakak bisa punya karakter juga dari Iya, kursus nail art kakak, dan juga pastinya dari banyak orang-orang anak muda di sana juga pengen penasaran, mungkin dari yang kakak dari hobi juga, mereka juga mungkin beranjak dari hobi juga nggak sih kak? betul Dari banget. hobi yang mungkin mereka suka seni-seni kayak gitu, karena kan seni kan bisa dieksplor di mana aja kan kak, salah Iya, satunya di nail art itu kayak gitu, karena memang kuku juga kadang itu ningkatin kita percaya diri gak sih kak? betul banget. Karena memang apa ya? Sejujurnya ya, kalau kita memang udah biasa nail art nih, terus tiba-tiba nail artnya nggak pakai nail art, tuh rasanya kayak kosong banget. Iya. Rasanya kayak, ih ada yang kurang nih Bener di banget. fashionku gitu. Ya kayak ada yang kayaknya kurang apa gitu kan, Iya. karena udah biasa juga kan ya. Mm-mm. Tapi biasanya tuh kak dari kakak sendiri tuh lebih sering pakai yang kuku palsu atau nanti gambar sendiri gitu kak? Sebenarnya aku biasanya di kuku asli, Mm-mm. gambar-gambar gitu. Apalagi kalau nail art aku kan memang bisa ya kuku palsu bisa, kuku asli bisa. Nah, tapi aku tuh sekarang banget nih. Ini aku pakai kuku palsu karena kalau terlalu sering pakai nail art tuh memang agak merusak kuku sebenarnya. Sejujurnya ya, harus ada kita tuh harus ada kayak eh kayak ada jeda waktunya. Selama kita nail art tuh harus ada jeda waktunya biar kukunya nggak rusak gitu. Oh berarti kira-kira jeda waktunya itu berapa tuh kak? Mungkin kayak maksimal berapa hari nggak boleh pakai atau apa gitu? Kalau nail art itu kan dia awetnya 1 bulan ya, 1 bulan lebih Oh. lah bisa. Itu harusnya kalau setelah kita remove tuh harus tunggu dulu sampai 1-2 minggu. Nanti baru nail art lagi gitu. Nah pastinya kan kalau misalkan teman-teman yang udah suka banget nih kak, Mm-mm. aku nggak mau nunggu kayak gitu, ya udah kalau misalkan udah remove ya bikin lagi Heeh, kayak gitu, banyak ada nggak? banget dan itu Oh, aku banyak. juga sama. Aku juga gitu. Karena Oh emang iya. kalau nggak nail art tuh kosong kalau Iya sih kita udah bener banget. terbiasa pakai nail art. Tapi ya resikonya memang kukunya memang agak kurang sehat karena selama proses nail art itu kan ada kayak dikikir tuh. Mm-mm. Nah, kalau kita terus-terusan dikikir kan lama-lama nanti jadi Tipis, tipis. iya bener Nah, banget. itu yang jadi rusak. Oh gitu gitu. Tapi Mm-mm. kadang juga untuk antisipasinya juga pakai yang palsu nggak sih kak? Jadi kayak Iya, misalkan nih outfit hari ini pink misal, nanti betul. pakainya yang pink, atau kayak yang Mm-mm. besoknya hari merah, jadi pakainya merah kayak gitu. Iya, Banyak juga ya kayak gitu. banyak banget. Press on nail banyak banget. Wow wow, menarik juga nih teman-teman. Jadinya buat pastinya buat OOTD nggak sih kak? Iya, betul Buat OOTD itu kan banget. keren banget. Kayak misalkan kita mau pakai baju apa, terus kita bisa Pakai nail nyamain. artnya warna Iya, apa kayak gitu. gitu. Mungkin kalau misalnya dari event-event tertentu, misal dengan misalkan tadi yang anime, mungkin ada kayak event cosplay atau apa juga bisa banget ya, Kak. Iya, betul banget. Oke. Mungkin nih Kak, dari tadi kan kita bahas tentang bisnis dari Kakak nih Kak. Nah, Kakak ada rencana nggak sih untuk kayak collab atau kolaborasi dengan nail artist lain atau influencer itu ke depannya mungkin, atau siapa gitu? Sebenarnya tuh ada ya. Kalau collab tuh enggak, tapi kalau memang dalam ajang promosi tuh ada sama influencer-influencer di Semarang. Karena emang tetap ya kita mau terkenal apapun, udah ini apapun, tetap pasti banyak orang yang belum dijangkau nih. Nah, jadi aku lewat influencer-influencer untuk mempromosikan nail artku gitu. Oke, berarti lewat influencer dulu ya Kak, buat Iya. lebih biar tahu nih, oh nail art by Eka itu udah Biar terkenal pasarnya lebih banget. tinggi Nah, nih. benar Betul. banget. Nah, biasanya tuh pas ngomong-ngomong pasar nih, pasaran dari Eka sendiri itu di mana sih Kak? Kayak umur berapa range-nya biasanya? Sebenarnya kalau umur ya, itu kita nggak ada batasan minimal atau maksimal. Banyak banget dari cewek, cowok, yang anak-anak dari 2 tahun tuh udah ada Wow, yang nail art. 2 tahun Kak? Iya, Sama minta orang nail tuanya? art. Atau sendirian tuh? Minta nail art
ke orang tuanya. Jadi orang tuanya nganter, dia nail art, masih kecil banget, Ya Allah, tapi lucu minta ya. nail art. Terus ada juga dari ibu-ibu juga ada, tante-tante. Oh. Ada juga yang cowok, tapi kalau cowok biasanya umur antara 16 sampai 30 lah. Iya, iya. Itu ada. Karena mungkin kalau anak-anak cowok tuh anak-anak kayaknya apa sih nail art Iya, kayak gitu. betul Mungkin kan banget. yang kayak umur-umur kayak 17 ke atas kan udah tahu lah ya seni dari nail art sendiri. Mungkin kalau misalnya Betul. di bawah itu kan kayak mungkin nail art mah buat cewek doang kayak gitu. Aku Mm-mm. mah cowok ngapain pakai nail art kadang kain-kain gitu kan, Kak. Nah, pasti dari nail art sendiri itu biasanya itu stepnya apa aja sih, Kak, kalau boleh tahu? Kalau step tuh sebenarnya banyak banget ya Mm-mm. stepnya. Yang paling utama, yang paling pertama tuh biasanya kita bersihin dulu nih kutikulannya. Kita bersihin dibersihin, setelah dibersihin kita bentuk kukunya, terus kita kasih lapisan warna, terus baru deh kita gambar gitu. Oh, gitu gitu gitu. Tapi kalau Mm-mm. misalkan ada nggak sih, Kak, kayak biasanya kalau misalkan dikikir gitu kan nanti kan jadi lebih bening gitu ya, Kak, kalau misalkan dikikir gitu. Mm-mm. Nah itu nanti kalau misalkan kayak gitu biasanya itu kikiran beningnya itu bisa bertahan berapa lama nih, Kak? Karena kan mungkin aku cowok pengen nih biar kayak Pengennya yang kelihatan sehat bening-bening ya, gitu. ha. Nah itu biasanya bisa 1 bulan sih, 1 bulan lebih juga Oh, bisa. bisa. Iya. Oh, gitu gitu gitu. Iya sih, karena kan pengen kayak kelihatan kuku aku tuh kayak biasa aja nggak sih, Kak? Pengen yang lebih Pengen berkilau iya gitu lebih ya. berkilau jadi kayak kelihatan sehat juga kan Mm-mm. kukunya. Oke, Mm-mm. oke. Oke, selanjutnya nih, Kak, gimana sih cara sekarang nih, Kak, dari Kakak tadi ngomongin influencer untuk Iya. menjangkau target pemasarannya juga nih. Dari situ tuh Kakak bisa manfaatin kayak influencer kan pastinya dengan nggak lepas dari sosial media nih. Iya, betul Nah, itu banget. tuh gimana sih cara Kakak tuh manfaatin media sosial atau sosial media buat promosi bisnis nail art Kakak? Mm-mm. Jadi media sosial sebenarnya yang utama ya, yang bergerak di bisnisku. Jadi yang paling utama buat mempromosikan ya dari sosial media itu. Biasanya aku ngepost hasil karyaku di sosial media, atau biasanya lebih berusaha aktif sama customer-customer nih, sama audiens. Aku coba bikin rate atau vote atau apa yang mungkin buat mengetahui customerku tuh kebanyakan lebih suka apa gitu. Kebanyakan mereka lebih suka tipikal nail art yang seperti apa, atau ada request apa nih. Nah, di situ juga cukup jadi hal yang menarik ya, menarik untuk customer-customer tuh bisa mengimplementasikan apa sih yang mereka mau dari Nails BEK ini gitu. Jadi aku bisa lebih mengenal customer. Oke, lebih kenal customer berarti lebih close gitu ya, Kak, Iya, sama mereka betul juga biar banget. rasa emang dari ownernya sendiri pun rasa lebih dekat sama mereka Iya. semua kayak gitu, manfaatkan teknologi sosial media juga nih teman-teman, karena kan memang sosial media itu benar-benar gampang banget melejitnya ya, Kak, Bener. benar-benar gampang buat FYP gitu-gitu. Pastinya dengan lewat sosial media pastinya dengan Nail by Eka ini bisa lebih tahu nih masyarakat jangkauannya lebih luas kayak gitu. Mungkin ada nggak sih, Kak, dari Kakak promosi itu dari luar kota, misalkan kan Kakak bisnisnya di Semarang nih ya. Iya. Nah, nanti ada yang mungkin dari luar kota kayak dari Pemalang, dari Pekalongan atau dari mana gitu, ada nggak sih, Kak? Ada banget Paling jauh tuh dari dari mana? Salatiga itu ada. Dia dari Salatiga datang ke Semarang, apalagi aku kan Pedurungan ya. Emang mentok banget Semarang bagian pinggir banget ya. Itu tuh mereka kayak dateng terus pengen nail art terus balik lagi ke Salatiga. Tuh bener-bener effort banget sih menurutku. Oh, jauh juga ya, Kak. Iya. Itu paling jauh tuh Salatiga. Iya, cukup, tapi lumayan cukup jauh banget sih. Ya, itu paling jauh. Oke, kalau Salatiga tuh di Semarang itu berapa jam sih, Kak, kira-kira? Kira-kira 2 jam gak sih, Kak, Dua kalau jam nggak ya. tol ya. Tapi kalau nggak tol, kalau tol lebih cepet sih, 1 jam cukup. Oke, oke. Pastinya dari mungkin berarti itu dari orang Salatiga aja sampai ke Semarang tuh, Kak. Iya. Berarti orang-orang Semarang juga harusnya udah tahu sih, Kak, kalau misalkan Elbay Eka itu juga sekeren itu. Biasanya mereka tuh kayak kepo nih, lihat dari sosial media kok bagus, kok murah, mereka dateng lah ke Semarang gitu. Oh iya, bener banget sih, karena memang ya itu, Kak, media sosial tuh gampang banget Iya. orang tahu gitu, Kak, mungkin dari info-info sosial media. Kalau misalkan zaman dulu mah ya udah kita kalau sebelum ada misalkan kayak platform Instagram, TikTok itu kan sebenarnya kayak ya udah kita cuman cukup tahu aja, bahkan Iya. jangkauannya itu cukup sempit gitu ya. Kalau sekarang kan udah sosial media, ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu pastinya juga mempermudah bisnis-bisnis kayak Kakak ataupun kayak bisnis yang lain, UMKM mungkin ya, Kak, Betul yang mungkin dari banget. atau dari bisnis dari kecil mulai dari hobi pun bisa lebih tahu dan bisa lebih
apa ya, ibaratnya lebih booming gitu kan. Apalagi biasanya ada kayak hashtag-hashtag tertentu Iya nih. Terus nih. kayak pakai sound-sound yang buat FYP kayak gitu itu kan Mm-mm. juga salah satu buat ningkatin promosi kita nggak sih? Kayak itu ngebantu banget sih, bener-bener ngebantu banget. Pastinya buat teman-teman di sana juga anak muda sekarang pokoknya intinya sih harus coba hal-hal baru gitu ya Kak, mulai dari Iya. hobinya, sukain apa yang kita suka kayak gitu untuk bisa dieksplor lebih jauh lagi. Apalagi dari Kakak Eka sendiri yang suka dari gambar-gambar seni untuk digambarkan di kuku itu salah satu hal yang keren dan juga nggak semua orang juga bisa nih Kak. Kadang juga kan masih malu juga ataupun kayak misalkan apa ya namanya, aduh insecure lah hal-hal Iya. kayak gitu. Tapi Kakak nggak insecure nih Kak sampai sekarang, aman-aman aja nih. Aman-aman aja sih. Karena kan banyak banget nih Kak, mungkin pesaing-pesaing Kakak di luar sana yang pastinya Mm-mm. mungkin punya aku lebih bagus, dia lebih bagus atau bahkan jam terbangnya mereka ataupun dari mereka udah lama mungkin Kak. Mungkin Kakak Iya. udah berapa tahun berarti nih? Aku udah 2 tahun. Wow, 2 tahun. Cukup lama sih dua 2 tahun tahun lebih sih. itu. Wah, keren banget sih 2 tahun. Karena berarti kan mulai bisnis juga nggak gampang ya teman-teman. Buat kita pelajarin hal-hal yang dari pertama banget sampai kita bisa sukses sekarang itu pasti bukan hal yang mudah kayak gitu. Nah, mungkin ada nggak sih Kak tips dari Kakak nih buat para teman-teman pemula mungkin di sana yang pengen membuka usaha baru atau usaha nail art? Kalau tips dari aku ya, kalian kalau lagi buka nail art itu jangan buru-buru, apalagi kalau kalian lagi selesai kursus terus tiba-tiba pengen cepet banget buka nail art biar gampang balik modalnya tuh jangan. Kita fokus dulu aja. Kita nail artnya udah bagus belum? Kira-kira customer udah bakal suka nggak nih sama nail art kita gitu. Itu bener-bener impact banget sih. Karena ada juga customerku, bekas anak didikku lah, anak Hmm. didikku, dia buka nail art tuh cepet banget. Baru selesai kursus hari ini, lusanya udah buka. Wow. Kan itu kayak terlalu cepet banget. Terus harganya tuh kayak dianjlokin banget, polos cuma 5.000. Itu nggak akan ada di Semarang yang harganya segitu gitu loh. Hmm. Orang memang dari awal suka, kok 5.000, penasaran, nail art kok murah banget kan gitu. Tapi ternyata hasilnya memang zong. Iya, Akhirnya iya. orang jadi kapok, jadi nggak mau balik ke kita walaupun harganya murah Oh iya, gitu. pastinya juga kan ada harga, ada barang, ada Iya, rupa nggak sih Kak? pasti first experience-nya kan yang paling utama tuh. Orang-orang jadi kayak, ih ngecewain nih, nggak akan lah balik lagi kan gitu. Iya bener banget sih, karena dari hal tersebut juga kan kita pastinya jangan gugup lah ya. Kita pelan-pelan juga pelajarin ilmunya, diserap dengan baik tentunya. Dan dari hal tersebut juga kita bisa tahu lah, kita juga punya strategi marketing sendiri nggak sih Kak? Iya, Punya harusnya strategi yang gitu. tepat juga buat bisa ngegolin lah ibaratnya, biar bisa masyarakat atau teman-teman anak muda pastinya biar bisa ikutan kita di nail art di kita gitu. Biasanya ada nggak sih Kak kayak misalkan dari pengantin gitu ya? Iya, Atau ada banget. Kalau wedding-wedding gitu biasanya mereka request-request nail art yang memang pakai kuku palsu nih mhm. dipanjangin. Terus dia pakai kayak motif-motif yang glamor nih kayak emas-emas, yang rame-rame lah kayak manik-manik gitu biasanya kalau untuk wedding-wedding. Oke, berarti keren banget ya Kak. Dari anak muda sampai pun yang sudah menikah pun masih juga Mhm. butuhkan seni-seni dari nail art tersebut. Oke, mungkin perbincangan kita kayaknya asik banget ya Kak dari tadi. Karena memang bahas tentang bisnis khususnya untuk anak muda pun untuk menarik anak muda pastinya pengen banget nih anak-anak muda di luar sana pengen membuka bisnis baru, pengen juga mengalami hal-hal yang baru dengan mulai dari hobi. Pastinya dengan terima kasih banget nih Kak dari Kak Eka udah bagi sharing tentang bisnis Kakak, tentang usaha di mana Kakak mulai bisnis ini dari yang Kakak pertamanya pastinya takut dan lain sebagainya tapi Kakak berani mencoba itu sebuah hal yang keren banget itu melangkah itu salah satu langkah yang baik buat anak muda di luar sana juga pastinya dengan juga kita belajar dari Kak Eka juga gimana cara kita mempersiapkan bisnis kita dengan baik tahu dengan target masa pasaran yang kayak gimana juga dengan memanfaatkan sosial media itu penting banget karena dari mulai hobi yang kita sukai bisa juga menjadikan cuan nih Kak buat anak-anak muda di luar sana punya ide-ide kreatif yang luar biasa gitu. Terima kasih buat Kak Eka atas waktu dan kesempatannya. Iya. Semoga nanti anak-anak muda di luar sana juga terinspirasi dengan cerita Kakak. Amin. Oke. Jangan lupa buat like video kita ya Kak dan juga di subscribe nih jangan lupa. Oke, terima kasih Kak Eka. Iya, sama-sama. Oke, sukses terus buat bisnisnya ya. Amin. Jangan Amin. lupa cobain nail artnya juga Oke, ya. siap. Tapi yang penting kortingannya dong. Pasti dong. Oke, terima kasih Kak Eka. Dadah, sampai jumpa kembali.